Saudara-saudara di dalam Kristus, senang berjumpa kembali pada acara Menyapa hari ini. Salam. Hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Janganlah menuntut pembalasan. Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Roma pasal 12 ayat 19 dan 20. Roma 12 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara-saudara di dalam Kristus, menuntut pembalasan berarti minta ganti rugi. Menuntut pembalasan berarti melakukan sama atau lebih berat daripada perbuatan orang lain yang telah merugikan kita. Menuntut pembalasan bisa minta ganti rugi dalam bentuk uang atau suatu barang atau benda setimpal dengan kerugian yang kita alami. Kalau kita merenungkan lebih dalam sebagai orang yang telah beroleh kasih karunia, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Perkataan apa atau perbuatan apa yang telah menyakiti atau merugikan kita sehingga kita menuntut suatu pembalasan? Bagi orang Yahudi, mereka tidak asing tentang hal ini. Ada hukum pembalasan, telah menjadi hukum adat istiadat bagi mereka, supaya orang tidak berbuat atau melakukan perbuatan sembarangan. Bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius pasal 5 ayat 38, dia ingatkan, mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini adalah hukum pembalasan, supaya setiap orang hati-hati dalam perkataan atau dalam tindakannya. Seberapa kita sudah merugikan orang lain, maka itu akan ditimpakan kepada kita untuk menggantikan rugi. Tetapi Yesus datang dengan hukum kasih. Dia datang untuk membatalkan hukum pembalasan ini. Di ayat 38 dan 39, dia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah pengajaran dan kebajikan dari surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, melebihi standar kehidupan pada umumnya. Kalau Kongfucu mengajarkan, apa yang engkau tidak suka orang perbuat kepadamu, janganlah melakukan hal itu kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12 dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Janganlah menuntut pembalasan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita setiap orang percaya supaya secara aktif melakukan kebaikan. Dan itu bisa menjadi pancingan atau memotivasi, menggerakkan orang lain untuk berbuat baik.
bahkan terhadap orang yang menyakiti, melukai, bahkan menganiaya kita sekalipun. Juga kita diharapkan, disarankan oleh Tuhan Yesus supaya kita tetap tidak melakukan pembalasan, tetap bersabar dan memiliki sikap dan tingkah laku yang lebih baik. Kalau kita mau jujur, sifat manusiawi kita adalah cenderung suka membalas, baik terhadap yang baik maupun terhadap yang buruk. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah hal yang wajar dan berlaku umum. Namun, membalas kejahatan dengan kejahatan itu namanya kejahatan. Tidak ada kebaikan di situ. Menuntut pembalasan bisa jauh lebih besar tingkat kejahatannya daripada kejahatan yang telah menimpa kita. Kenapa? Oleh karena membalas suatu kejahatan itu berarti ada unsur kesengajaan. Mungkin berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan dan bertahun-tahun telah mendendam, merencanakan pembalasan tersebut. Sehingga banyak hal dalam perencanaan membalas kejahatan itu, pikiran, niat buruk, perlengkapan dan alat yang akan digunakan, bahkan mau melibatkan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Tetapi kita tidak boleh demikian. Ajaran kepada kita tidak boleh menuntut pembalasan. Kenapa? Ini mempunyai arti bagi kita. Yang pertama, tidak menuntut pembalasan berarti sabar. Sekalipun sangat menyakitkan dan merugikan kita, baik harga diri, nama baik, pekerjaan, karir, atau apapun penderitaan yang ditimpakan oleh orang lain kepada kita. Tapi kita tetap tidak boleh melakukan pembalasan. Mungkin ini tidak mudah untuk menerima begitu saja, membiarkan atau merelakan kerugian yang telah menimpa kita. Tapi Tuhan menghendaki agar kita tetap tidak boleh membalas, tidak boleh menuntut suatu pembalasan. Tapi demi firman Allah, dan karena kita adalah orang-orang yang telah beroleh keselamatan daripada Tuhan, maka mau tidak mau, inilah kehendak Tuhan bagi kita yang harus kita lakukan. Sabar bukan berarti terpaksa, dan bukan karena tidak berdaya, tapi itulah kelebihan kita, keistimewaan kita sebagai orang percaya. Sabar adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Hal yang kedua, tidak menuntut pembalasan berarti mengampuni. Baiklah, kita sudah sabar dan tidak melakukan pembalasan. Tapi apakah kita harus mengampuni orang yang telah melukai dan merugikan kita? Bagaimana kita bisa mengampuni? Begitu sakit, ia sudah melukai dan merugikan diri kita dan keluarga kita. Setiap kali kita ingat orang tersebut, apalagi kalau bertemu, teringat kembali segala kepahitan yang telah menimpa kita. Mengampuni memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saudara-saudara sekalian, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ditegaskan lagi pada ayat 14 dan 15 yang mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, sadarkah kita, dan kalau kita mau jujur, kita ini semua telah berdosa kepada Allah dan juga terhadap sesama. Dosa adalah penghalang daripada berkat Allah kepada kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tentu kita semua rindu dan ingin diberkati oleh Allah, bukan? Mau tidak? Diampuni dan dikasihi oleh Allah. Maka Paulus menekankan lagi di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus mengampuni. Itu artinya tidak menuntut pembalasan. Yang ketiga, tidak menuntut pembalasan berarti menyerahkan kepada haknya Allah. Inilah kehendak Allah yang perlu dan penting kita mengerti dan patuhi. Bukan hanya karena Allah adalah berkuasa dan adil, melainkan karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Pembalasan dari Allah bisa dengan kasih-Nya yang menuntun orang jahat tersebut kepada kesadaran dan pertobatan, sehingga menjadi berkat, sehingga menjadi orang itu menjadi baik. Atau bisa jadi orang yang jahat sekalipun, oleh karena kesabaran kita, pengampunan yang kita berikan, kebaikan yang kita berikan kepada mereka, justru membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah berkat bagi mereka dan bagi kita. Atau sebaliknya, karena orang tersebut tidak pernah sadar dan bertobat dari kejahatannya, maka Allah yang adil betul-betul menghukum orang tersebut oleh perbuatannya sendiri. Sehingga kejahatan orang tersebut bagaikan dia sendiri telah menggali lubang dan dia sendiri jatuh ke dalam. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di ayat 20b, Rasul Paulus menekankan, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan berbuat demikian, dengan berbuat baik, sabar, mengasihi dan mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepada kita, itu artinya kita telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api di atas kepala orang itu punya makna dua. Yang pertama, bisa jadi tanda berkat pengampunan karena pertobatannya. Rupanya, ungkapan bara api di atas kepala ini adalah berasal dari suatu upacara pertobatan di Mesir, di mana orang yang telah bertobat akan dibebaskan dari dosa dan kesalahannya. Lalu ia membawa piring dan dipenuhi dengan bara api dan abu. Dia bebas oleh karena dia bertobat. Tapi makna dan arti yang kedua adalah
Seseorang yang telah dikenakan bara api di atas kepalanya tidak sadar-sadar dan tidak bertobat dari kejahatannya, maka bara api itu bagaikan api yang terus memanas, makin panas. Dan karena ia tidak bertobat, betul-betul akan menghanguskan dia kepada kebinasaan. Jadi, antara kejahatan dan kebaikan selalu ada hasil dan akibat. Bagi orang jahat bisa berakibat, bisa berbuah, membuat dia bisa bertobat, atau betul-betul dia akan binasa oleh penghakiman daripada Allah. Sedangkan bagi orang yang baik, orang yang sabar, mengampuni dan mengasihi, malah dia menjadi diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, jadi apapun dan bagaimanapun sakit hati, penderitaan, penganiayaan yang menimpa kita oleh karena perbuatan orang lain, marilah kita serahkan kepada Allah yang penuh dengan kasih dan adil. Biarlah Allah yang membuat dia bertobat atau menyerahkan kepadanya oleh karena dia tidak bertobat, maka Allah sendiri yang akan membalas kejahatan kepadanya. Sedangkan kita, marilah kita tetap dan terus melakukan kebaikan, sabar, mengampuni, mengasihi, dan berbuat hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Itu adalah sesuai dengan panggilan kita. Itulah kelebihan dan keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ingat, Pak Ahok pernah bilang, Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare, Gusti boten sare. Allah itu adil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.